Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa nasaruhu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa nafa wal intifa wal ibadata wal istifadah wal asalata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati musannif hadal kitab summa ila hadrati Syekh Masyariki Muhammad al-Fadil Muslim summa ila hadrati Syekh Jamal Mastura bin Gamzar Syekh Abdul Mastura Kibarul Mastura Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yu'inu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jemaah sekalian yang kami hormati dan para sesepuh bini sepuh orang-orang tua kami, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang-orang musyrik, orang-orang yang enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang enggak percaya dengan apa? Bahwa kita tuhsyarun, bahwa kita akan dikembalikan, bahwa akan datang yang namanya hari kiamat, bahwa ada yang namanya hisab, bahwa ada yang namanya kebangkitan. Wa yaquluna, mereka ngomong, mereka berkata, orang-orang musyrik nanya sama kita, orang-orang musyrik nanya kepada kita karena kita orang yang yakin. Mereka enggak yakin, mereka nanya, mata hadzal wa'du, kapan datangnya itu yang begitu? Ini orang nanya mau tahu apa mau ngetes? Kan banyak pak orang nanya. Ini nanya dia mau tahu kapan sih datangnya itu? Katanya kiamat, kapan datangnya? Wa yaquluna
katanya dijanjikan bakal kiamat, katanya dijanjikan adanya yaumul ba'ats. Kapan itu datangnya? Ya. Ini bentuk ketidakpercayaan mereka, bentuk ketidakyakinan. Jadi nanya bukan mau tahu. Ya. Ya kalau kita ada orang nanya begini ya jawab. Tapi memang ada sewot orang nanya begini. Kiamat ditanya kapan nyampainya. Ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau yang kamu katakan itu benar, kalau yang kamu yakini itu benar, kapan yang datangnya? Gue pengen tahu. Gitu. Kalau bahasa kitanya. Ketika mereka pada nanya begitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Qul, kalau orang pada nanya begitu, ngomong begitu, innamal ilmu, innama sesungguhnya, adatul khosri, kata innama itu untuk membuat sesuatu lebih spesifik, lebih kuat. Cukup sebetulnya dengan kata al-ilmu indallah. Tapi ada kata-kata innama, adatul khosri namanya. Jadi kalau ada innama, setelah innama itu sesuatu yang penting. Setelah kata-kata innama, sesuatu yang sangat harus diyakini. Ya, jadi kata-kata innama itu. Innamal ilmu, apa maknanya al ilmu? Bimaji'ihi. Apa maknanya ilmu itu? Yaitu bukan ilmu-ilmu yang kita tuntut cari. Innamal ilmu bimaji'ihi, sesungguhnya mengetahui kedatangannya hari kiamat. Kan tadi dia nanya kapan? Seksa itu kapan sih adanya? Neraka itu kapan sih adanya? Lah hari ini nanya begitu. Innamal ilmu indallah. Kalau mau tahu yang begitu itu kedatangannya indallahi, hanya yang maha tahu, yang maha kuasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi aja gak tahu ditanya dapat lagi kapan. Tapi walaupun gak tahu, ada tanda. Nah gitu ya. Kita mati kapan sih? Tahu, saya gak tahu. Tapi ada tanda. Mana tanda-tandanya? Giginya hilang atau atur, itu tanda. Matanya yang kemarin tegas mulai, rambutnya yang kemarin hitam mulai, itu tanda. Jadi kalau udah ada tanda 3 nih baik-baik. Ya kan pernah Nabi didatengin sama Ijrail begitu. Ngapain dia kemari ya? Tugas apa jalan-jalan? Silaturahmi gitu kata Ijrail. Enggak, gue mau ngerjain tugas. Nah kalau Ijrail datang kira-kira mau ngapain? Ntar kalau saya mau datang lagi, saya kasih tahu tanda-tandanya. Pergi dia ke Ijrail, nggak lama datang lagi. Lu mau ngapain? Nah, kalau sekarang mah ini ngerjain tugas. Kan gue bilang kalau mau nyampe ngasih tahu dulu, kata Ijrail. Lo udah dikasih tahu,
mata yang kemarin tegas, itu rambut yang kemarin hitam sekarang udah mulai putih, itu gigi yang kemarin lengkap sekarang pakai gigi palsu, badan yang kemarin kuat mulai, itu tanda lu kagak ngeh ya, begitu katanya. Datangnya nggak tahu, tandanya ada. Qul innamal ilmu indallah. Apa tandanya kiamat? Datangnya nggak ada yang tahu, tandanya ada. Banyak tanda-tanda kiamat, namun yang saya ambil cuma satu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Tanda-tanda kiamat. Kata ini, kira-kira udah ada belum? Kalau belum ada, santai dah, masih jauh. Yang pertama, banyak terdapat kabut, awan gelap. Kabut, maksudnya kabut itu awan gelap. Kalau sekarang kan gelap nggak berasa Pak. Sekarang Bapak diam di hotel, berasa nggak siang? Enggak. Berasa nggak malam? Enggak. Kenapa? Karena lampunya dan setiap saat lampu terang. Ya. Enggak berasa siang, enggak berasa malam. Nanti akan datang gelap. Nah ini biasanya ini matahari udah keluar. Kok belum keluar? Gelap. Ya, gelap. Mungkin teduh. Sampai jam 12 belum juga terang. Sampai jam 6 sore belum juga terang. Lah ini ngapa? Pada nanya nih, ya. Kan malam lagi tuh, ya. Malam lagi, ya gelap lagi. Nah, besok paginya keluar matahari, tapi dari sono datangnya. Maksudnya gelap tuh begitu. Ya, pagi kayak gini nih, biasanya kan mulai terang, gelap. Seharian enggak ada matahari, sampai malam. Mungkin gerhana kali ya, gitu kan? Ya, mungkin apa kayak gitu. Nah, malam biasa lagi. Pas kira besok pagi, yang kudunya dia terbit dari sono, nongol di sono. Di belah mana? Itu gelap ada hubungannya dengan matahari terbit di sebelah barat. Itulah salah satu datangnya hari kiamat. Kalau udah nyampe matahari di sono, keluarnya dah wis kasep, tidak diterima tobat manusia. Kalau datangnya dari sono, ya. Jadi ini urutannya bukan berarti urutan begini ya, urutan datangnya. Ini hadisnya begini urutannya, bukan berarti entar ini matahari paling dulu, bukan. Ya, ini kan tanda. Sedangkan urutan, wallahu a'lam, urutan yang mana duluan maksudnya gitu. Yang kedua, ini hadis Huzaifah bin Asid Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dajjal. Ya, Dajjal dulu apa terbit dari sana dulu? Wallahu a'lam. Yang penting ada tanda Dajjal. Ya. Siapa Dajjal itu? Ini kalau di anuin sampai 10 ya lama bener ini. Dibaca aja ya. Enggak diterangin atau itu kelamaan. Ya. Dajjal. Ada yang mengatakan Dajjal itu memang makhluk. Ya. Bahkan di dalam keterangan makhluk itu matanya satu.
Ya, di jidatnya terdapat huruf 3, kaf, pa, ro. Ya, kafaro. Dulu orang tua kita nanti Dajjal datang mikul surga neraka dulu. Jadi Dajjal itu mikul. Ini orang ya apa sih, kita nggak ngerti orang tua kita dulu bilanginnya. Jadi mikul surga neraka. Jadi yang ikut Dajjal dimasukin ke dalam surganya Dajjal. Itu dulu pada ngomong begitu, ya. Tapi ada juga yang mengatakan Dajjal itu bukan makhluk. Dajjal itu apa? Ya godaan dunia. Siapa yang masuk ke dalam godaan dunia, gitu. Siapa yang melawan Dajjal, gitu. Cuman diumpamakan sama orang tua kita dulu begitu. Dajjal mikul surga sama naik ke surga neraka, itu Dajjal. Ada yang begitu dulu, ya. Mana yang paling benar? Wallahu a'lam. Sekarang udah banyak Dajjal, ya. Ngajak orang jauh dari Allah, ya Dajjal, ya. Bahkan orang Betawi ngomong sekarang Dajjal udah ada. Nah, kalau ngambek sama orang Dajjal gitu, berarti udah ada itu Dajjal. Ya, Dabbah. Yang ketiga dabbah. Apa dabbah itu? Makhluk yang keluar dari bumi. Makhluk itu bentuknya kal-aqrab, kayak kalajengking. Gedenya itu makhluk dari barat sampai ke timur. Tingginya itu makhluk dari bumi sampai langit. Kita kayak apa gedenya, ya kayak gitu dah, ya. Itu ngapain dia? Nyari orang-orang yang tidak beriman. Pak, ini aqidatus sam'iyah. Ini akidah sam'iyah yang bahasa kuping. Ini akidah susah dibuktiin, kecuali ngeranapin sendiri. Apa ngeranapin? Apa sih ngeranapinnya, Mbak? Kecuali ngerasain sendiri, ya. Akidah sam'iyah, akidah yang diperoleh dengan cara mendengar informasi. Akidah sam'iyah, ya. Keluar dikit dulu, contoh. Beriman kepada Allah itu bukan akidah sam'iyah. Beriman kepada Allah di sini adanya. Kenapa? Buktinya ada. Kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah. Mana buktinya? Nah ini semua sebagai biji, kalau bukan Allah. Tapi kalau lempengan ini, lempengan akidah ini bakal datang binatang. Kayak gimana ya binatangnya? Nggak usah. Yang penting bakal datang. Ini tanda datangnya hari kiamat. Ya, akidah sam'iyah. Matahari terbit dari barat, sudah tadi yang nomor 4. Ya. Yang nomor 5 turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini sudah banyak kita dengar cerita-ceritanya. Yang ke-6 turunnya Ya'juj Ma'juj. Ya, ini tandanya. Ya, yang ke-7 ini yang suka dibilang-bilang sama orang-orang Yaman nih. Ya, jadi gerhana di timur dan di barat. Artinya gerhana di timur dan di barat kayak tadi. Karena gerhananya menyeluruh, maka bumi jadi gelap. Di timur ada gerhana, di barat ada gerhana. Kalau timur gerhana, timur barat gelap, tengah pasti gelap, gitu, ya. Gerhana di jazirah sama tuh, ya. Dan terakhir
akan timbul di Yaman. Ini nih yang jadi anu banget nih sama mereka sekarang. Nanti yang namanya padang mahsyar letaknya di Yaman. Ini kan ada hadis lainnya ini. Padang mahsyar adanya di Yaman. Kenapa? Karena api yang ditimbulkan sama Allah, orang pada takut, pada lari. Dibilang padang mahsyar adanya di Yaman. Ya padang mahsyar apa? Kan ketika ditiup ini tiupan malaikat, ini semuanya hancur. Berarti Yaman hancur. Ngapa padang mahsyar adanya di Yaman? Pengen ngaduin Yaman itu dia, pengen ngapain? Mantapkan Yaman jadi padang mahsyar. Memang akan timbul api di Yaman sebagai bentuk tanda datangnya hari kiamat. Ya. Nah ini akidah kesamiyah, dengerin, percaya, selesai. Ya. Kenapa? Wa yaquluna mata adzal wa'du. Ini kan termasuknya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Hudzaifah. Ini kan informasi. Terus mau ditanya kapan itu kira-kira ya, kapan ya? Tanggal berapa ya? Bulan apa? Begitu mereka. Ya. Tandanya ada, waktunya nggak ada yang tahu. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin wa innama sesungguhnya lagi kan ada innama lagi ana. Kalau dibaca ini dengan beberapa lughat bacaan, kan Quran itu diturunkan atas 7 macam bacaan, maka yang paling populer anak di sini tidak dibaca panjang gitu. Wa innama ana nadhirun mubin. Walaupun biasanya kan anak itu ada alif dibaca panjang, ya. Anak tilmidun gitu. Tapi lempengan ini dibaca pendek. Kenapa? Karena lughat pembacaan Al-Quran ketika itu dibaca pendek. Maka di situ setelah huruf nun berharokat kan ada alif. Biasanya kalau ada alif sukun sebelumnya harokat namanya mad asli, dibaca panjang. Anak gitu. Tapi di sini anak. Sama dalam Al-Quran yang lain. Qul innama ana basyarum, sama tuh. Ya. Kenapa begitu? Memang cara bacanya ada yang begitu. Ya. Cara bacanya ada yang begitu. Ya. Innama ana, kata Rasul, saya cuma ngasih tahu nadhirun mubin. Tuh. Aku hanya nadir, aku hanya ngasih tahu, aku hanya memberikan peringatan. Mubin yang nyata. Kalau bahasa Betawi begini, orang sewot kan, ya. Kapan datangnya kiamat? Lu jangan nanya gua, gitu. Kalau bahasa ininya, ya. Innama ana nadhirun mubin, gua cuma ngasih tahu doang. Ya. Lu nanya gua. Orang kalau sewot kan gitu tuh, ya. Misalkan ada apa gitu, bang, katanya ada tabrakan di jalan Ahmad Susilo misalkan gitu, ya. Ada tabrakan, iya. Itu orang palanya pada bisa, jangan gitu. Ya palanya dempet mah. Sampai kata bang, iya nanya gua gitu, ya. Qul innama ana nadhirun mubin. Ya. Apa maknanya?
Bayyana al-inzaru, ini untuk menjelaskan tentang inzar, peringatan. Entar datang kiamat, entar datang hisab, ya. Kapan Nabi datangnya? Nah, jauh gitu bahasanya, ya. Qul innama ana nadhirum mubin. Gua cuma ngasih tahu doang. Tanda-tandanya ada. Datangnya kapan? Allahu a'lam. Ya. Jadi kalau dipikir dari Dajjal, dari datangnya Isa al-Masih, dari terbitnya matahari, dari datangnya Ya'juj wa Ma'juj, ya. Kayaknya masih lama ya. Ya masih lama dah. Ya masih lama, ya. Ya apalagi Bapak Salih mana beda. Kenapa ini Pak? Ya. Ketika bumi mau dihancurkan oleh Allah ini, nanti kan Nabi Isa datang untuk menyatakan dirinya sebagai Nabi, bukan anak Tuhan gitu. Dari Nabi Isa turun sampai Dajjal itu jauh benar, ya. Nanti orang kafir lagi, banyak lagi yang kafir lagi, tidak ada sama sekali orang yang beriman kepada Allah. Udah gak ada orang yang ajan. Nanti Ya'juj Ma'juj. Karena Ya'juj Ma'juj itu yang sekarang dipenjarakan di gunung. Ketika nanti suara ajan sudah tidak menggema, maka gunung yang menembok mereka akan apa? Ya luluh. Kuat dah Ya'juj Ma'juj. Katanya makan orang begitu, katanya. Udah gak ada tuh orang yang beriman, gak ada orang yang beriman. Ketika udah gak ada orang yang beriman sama sekali, itulah datangnya hari kiamat, hancur lah bumi ini. Ya. Nah sekarang masih banyak bener, ya. Tapi jangan leha-leha, masih jauh, nyantai aja. Nah nanti Nabi bilang, saya hanya memberikan peringatan. Falamma ra'au zulfatan syi'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Nanti benar-benar terjadi. Falamma ra'au, ketika mereka melihat, benar adanya melihat, maka ada terbit dari sana, benar tuh, benar-benar ada yang lihat. Ya. Ayat al-azabu ba'dal hasri, azab ba'dal asri, setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti akan begini, akan begini, akan begini. Kan cerita doang itu dari Nabi. Nanti benar-benar ada. Falamma ra'au zulfatan, dekat, artinya zulfa itu maknanya ay qariban, bener ada gitu. Sekarang kan cuma apa? Informasi sekarang. Entar ada orang yang benar-benar ngerasain, benar ada itu. Syi'at, apa syi'at itu? Iswaddat. Kalau orang biasanya sesuatu yang sangat ditakutkan, ketika terjadi dilihat, maka mukanya akan gimana mukanya? Ya. Sesuatu yang ditakutkan dilihat, pasti mukanya paling gak pucat, takut dan lain sebagainya. Cuma di sini Allah bilang syi'at iswaddat, saking takutnya, ya, itu muka sampai kayak ada darahnya, misalkan gitu. Tapi maknanya iswaddat itu kenapa? Karena mereka saking takutnya, benar itu. Syi'at apa yang muram bahasanya, ya. Wujuhul ladzina kafaru, muka, wajah-wajah orang-orang yang kafir, yang tadi nggak percaya sama kiamat. Kalau benar-benar ada, baru, ya.
Alhamdulillah Pak, nggak sampai kita. Wakila dikatakan lahum kepada mereka ketika mereka tahu benar-benar ada datang adab, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, hada ini. Apa ini ayat al-azab? Apa maknanya ini? Haza itu artinya ini, dekat, ya. Yang jauh zalika, itu. Haza ini. Kata-kata haza adalah mudzakkar, muannasnya hadhihi. Kalau ada dalam Al-Quran kata-kata hadza atau hadhihi, itu namanya isim isyarah, menunjukkan sesuatu. Isyarah kan kita tahu kan, isyarah menunjukkan sesuatu. Ketika ada hadza, apa yang ditunjuk sama Allah itu? Hadza mahfadzah. Salah. Kudunya yang benar hadhihi mahfadzah. Gitu, ya. Ketika ada kata hadza atau hadhihi, cari musyar ilaihnya. Apa yang ditunjukkan oleh Allah dengan kata-kata hadza? Kalau di sini hadza ay azab, makanya menggunakan hadza. Azab itu kan mudzakkar. Tapi ketika ada hadza hadhihi dalam surat Yunus ayat 180, hadhihi sabili. Sabil itu kan jalan. Jalan itu bukan mudzakkar. Kenapa Allah mengatakan hadza sabili? Seharusnya kata-katanya seharusnya hadhihi. Harusnya hadza sabili. Karena sabili itu menentukan laki-laki. Sabili ada kata tak perempuannya? Enggak ada. Ada tak majaznya? Enggak ada. Kok Allah menyatakan hadhihi sabili? Apa maknanya? Hadhihi ay hadhihi tariqah, ay hadhihi syariah, gitu, ya. Jadi musyar ilaihnya disimpan sama Allah dalam surat Yunus itu, Yusuf ya. Hadhihi ay maknanya hadhihi syariah, hadhihi tariqah sabili, ya. Hazanya mubtada, hadihinya mubtada, cuma menyimpan apa yang disimpan lafadznya syariah, thariqah, sabili, itu khobarnya jalan. Ya. Jadi ada begitu tuh di Al-Quran. Kata-katanya muzakkar tapi penunjukannya muannas. Kenapa? Disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza, kalau ini jelas. Hadza ini, apa ininya? Azab ini, gitu. Alladzi kuntum bihi tad'un, alladzi yang kuntum kamu bihi, dengan peringatan yang Allah berikan, tad'un, yang kamu minta. Ini dulu lu pada ngomong kapan datangnya kiamat. Pas datang hari kiamat pada bingung. Kapan datangnya? Ayo, kapan datangnya matahari dari Pegulon? Pas datang dari Pegulon pada heboh. Waduh, gitu. Ya. Ini informasi bakal terjadi. Maka, ya, annakum la tab'asuna wa hadza hikayatun hala ta'ti abdara'an'a bitariqil madhi, ya. Nanti bakar gitu, ya. Di sinilah Pak kita diuji. Yakin enggak dengan kabar ini? Yakin enggak dengan berita ini? Ya. Nabi cuma ana nadir. Nabi cuma, saya hanya memberi
peringatan. Tugasnya gitu. Udah kasih tahu. Percaya silakan, enggak silakan. Resiko tanggung sendiri. Ya. Percaya boleh, enggak boleh. Ada untungnya. Kalau kita nggak percaya, doain orang yang sudah mati. Ada dua. Ada yang mengatakan boleh, yakin boleh, ada yang mengatakan kagak. Sekarang ada yang mengatakan alah, orang meninggal didoain gak nyampe. Ada yang mengatakan gak nyampe, ada yang mengatakan nyampe. Sekarang gini, kalau yang mengatakan gak nyampe, doain orang meninggal itu gak nyampe, ya. Kan dibilang gak nyampe. Kalau benar-benar nyampe, rugi gak dia yang ngomong gak nyampe? Rugi kan, dia gak ngerjain. Nyampe di sono, dia rasa bahwa kalau doa orang yang hidup kepada orang yang meninggal nyampe, tapi ada orang yang nggak ngakuin, nggak mau, nggak nyampe. Ketika dia udah sampai di sono, benar-benar ada, ngapa dia? Kalau bahasa Betawi, nyamos. Ya ini nyamos lah. Yang kedua, dia yakin nyampe. Kalau orang yang yakin nyampe, kalau dia udah sampai di kuburan, ternyata nggak sampai, nggak masalah. Berdoa ada masalah kan? Walaupun kagak nyampe, ternyata nyampe, ya untung. Itu ibaratnya begitu. Ya. Mau yakin boleh, enggak, silakan. Ya. Tapi yang enggak yakin, kalau benar-benar ada, rugi kan dia? Coba, nah gitu kan? Nah kita yang yakin, ya. Kalaupun emang benar-benar ada, ya alhamdulillah, udah kerjain. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa, selesai nggak? Berarti untung yang mana? Untung yang yakin, yang kerjain, ya. Gitu aja pola pikirnya, ya. Entar kalau udah ngerasain baru, nah gitu. Lah kan susah Pak. Mana buktinya kalau orang meninggal didoain nyampe? Nah, minta bukti, ya mati dulu kalau minta bukti. Ya itu selesai itu dah. Nah kalau kita pakai hadis, dia pakai hadis lagi, pakai ayat lagi. Jadi 5.000 doa. Ya. Jadi Nabi hanya memberikan peringatan. Percaya silakan, enggak percaya silakan. Kita ibadah, kita yakin Masya Allah kita ibadah kita akan diberikan pahala oleh Allah. Ya. Ada yang ngomong, apa ibadah? Dan benar-benar nyampe di sono, melihat orang yang pada ibadah dapat pahala, yang kagak ibadah, ya nyamos, ngomong dah, balikin lagi apa ke dunia saya ya. Gitu. Dia enak banget waktu di dunia itu. Didoain sama orang-orang enak banget, balikin aja saya ke dunia lagi, yang kebakalan. Ya. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul, bilangin itu orang. Lagi Nabi diberitakan oleh Allah. Ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya. Ara'aitum, pikirin apa pendapat kamu? In ahlakani Allah, jika Allah ahlakani, mematikan aku, pikirin. Ya, kata Rasul, pikirin nanti ketika aku dimatikan oleh Allah, wa man ma'iya, dan orang-orang yang bersama aku, artinya orang-orang mukmin, ya. Au rahimana, maknanya au rahimana, atau orang-orang yang
dirahmati. Ketika aku dimatikan bersama orang-orang mukmin dan orang-orang yang dirahmati. Kok ada dua ya? Ada mukmin, ada yang dirahmati. Faman ma'iyya wa man ma'iyya, dan orang-orang yang bersama aku. Orang-orang yang bersama Nabi, para sahabat, orang-orang yang beriman. Au rahimana, atau orang-orang yang dirahmati Allah. Berarti ada orang mukmin yang tidak dapat rahmat Allah. Itu dalam ayat ini. Ya. Itu semua orang yang dirahmati Allah, orang-orang yang iman, falam yu'adzibana, tidak disiksa oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Ya. Paman itu yang model begitu, tidak disiksa, tidak diazab, orang yang bersama Nabi, orang yang beriman. Faman yujirul kafirin. Nah, kalau kamu orang-orang kafir, siapa yujiru, yang melindungi, yang mendapatkan perlindungan min adzabin alim, dari siksa yang pedih? Siapa yang melindungi kamu? Kalau saya yang melindungi Allah, orang-orang yang beriman yang melindungi Allah, orang-orang yang diberi rahmat yang melindungi Allah. Nah, lu siapa nanti yang akan nolongin? Ya, kayak gitu Pak. Nabi udah seperti itu. Ya. Cuma ini bahasanya bahasa Al-Quran. Ya, bahasa Al-Quran begitu sopan. Ya. Nah, kalau kita kan nggak begitu. Siapa bakalan bela lu siapa? Gitu. Kagak ada yang belain lu. Kalau bahasa kita, famay yujirul kafirina min adzabin alim. Ya, insyaallah Pak, insyaallah. Kullu syai'in fa'aluhu bizzubur. Kullu syai'in fa'aluhu, apa saja yang dilakukan bizzubur, itu tercatat di kitab. Ada handphone ya? Di handphone ada foto enggak? Ada video enggak? Di mana nyimpennya? Di mana? Nyimpennya itu foto-foto kita. Di galeri kita. Galeri di sini. Kalau handphonenya rusak, bisa nggak dibuka? Nggak bisa. Pindahin kartunya. Berarti nyimpen foto, nyimpen apa tadi? Video. Bapak ngomong hari kemarin Bapak ngomong nelpon siapa, ketahuan nggak? WA ngetik apa, ketahuan nggak? Itu nyimpennya di mana? Jangan bilang di galeri, nyimpennya di satelit. Pak nih, satelit itu kalau rusak, kita kehurugan foto ini Pak, foto orang kan semuanya di satelit, bukan di handphone. Ada yang disuruh di satelit ya. Itu kalau dicetak itu lah, foto saya aja 100 itu di handphone Bapak dalam biji. Kalau rusak maul, ini orang sedunia ketutupan apa? Tutupan foto. Sama foto. Ya. Tinggal diketik doang. Ya. Dari sono masuk ke galeri, gitu kan? Di galeri dibuka. Kullu syai'in fa'aluhu bidzubur, apa saja yang dikerjakan oleh orang bidzubur, itu disimpan di sebuah kitab, file-file. Di mana nyimpennya? Fi lauhil mahfuz. Sebenarnya cara penyimpanan lauhil mahfuz itu ditiru, dicontoh. Jadi satelit kan tinggal buka filenya, buka dari situ, marfusin, buka dah 08158551900535, buka dah, keluar foto saya,
chatting saya sama orang, ngomong sama siapa dia hari ini, kelihatan. Itu dari mana? No, dari satelit. Ibarat kata satelit itu lauhil mahfuznya handphone. Paham udah ya? Nih ngerti udah nih. Kullu syai'in fa'aluhu bidzubur, yang kita kerjain itu tercatat. Pinteran Allah sama pinteran orang. Lah orang aja bisa bikin begitu, bapak nggak percaya sama lauhil mahfuz. Jiran handphone percaya ada satelit lauhil mahfuz. Satelit buatan orang. Orang dibikin sama Allah. Masa Allah nggak bisa bikin lauhil mahfuz? Lauh lembaran, mahfuz terjaga. Ya satelit itu. Cuman pikiran itu nyampainya ke Jepang, nyampainya. Jadi mereka yang bikin satelit, ya kita punya satelit apa udah dijual katanya. Jadi kita satelit apa kita katanya udah dijual. Jadi kita nebeng nih. Dulu kan punya Pak Harto itu tahun berapa tuh? Ya, itu punya satelit apa namanya dulu, ya. Aku bener apa kagak itu satelit apa dijual. Jadi sekarang kita nebeng ke negara lain. Dulu kita punya. Aku yang jual siapa itu? Buat apa duitnya kita kagak tahu. Itulah. Masa bocor lagi